Oke. Selamat malam Bapak Arif. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan AFL 2 MIS. Sebelumnya nama saya Leonardo Nixon Siswanto. Saya Jessica Natasha Singgi. Saya Nabila Nurfaiza Fadli. Saya Clara Yap. Baik, di sini tema kita adalah mengidentifikasi penggunaan sistem informasi dalam perusahaan PT Indomarko Pristama atau Indomaret. Seluruh analisis dan penjelasan dalam dokumen ini dibuat berdasarkan observasi dan diskusi kelompok, bukan hasil AI. Oke. Untuk PT Indomarko Prismatama atau Indomaret, perusahaan retail modern atau fast moving consumer goods yang berdiri sejak 1988 di bawah Salim Group. Bergerak di bidang distribusi dan penjualan kebutuhan sehari-hari dengan lebih dari 20.000 gerai waralaba di seluruh Indonesia. Visinya menjadi aset nasional dan jaringan retail unggul secara global. Indomaret berfokus pada efisiensi dan pelayanan melalui penerapan teknologi terintegrasi di setiap lini operasional. Struktur organisasinya terbagi dua, yaitu pusat dan franchise. Selanjutnya, Jessica. Nah, untuk analisa proses bisnisnya, itu kami ingin mengidentifikasi bagaimana sistem POS dan MIS dan sistem informasi itu saling terintegrasi untuk menciptakan efisiensi operasional. Serta kami ingin menganalisa juga bagaimana digitalisasi MIS ini dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat aliran informasi dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan di seluruh jaringan toko Indomaret. Next. Nah, permasalahan yang ingin kami identifikasi itu adalah sinkronisasi data antara toko dan pusat yang sering terlambat karena volume transaksi itu tinggi. Kemudian kendala pembaruan stok real time di daerah dengan koneksi internet yang terbatas. Nah, ini tuh kami tanggulangi dengan peluang digitalisasi dengan memanfaatkan analitik prediktif untuk memprediksi permintaan berdasarkan tren dan lokasi, serta penerapan AI dan IoT untuk efisiensi logistik, pelacakan otomatis, dan pemantauan stok di gudang. Next. Berikutnya, aliran informasi dan keputusan. Sistem informasi di Indomaret bekerja secara terhubung dan real-time di antara toko, gudang, dan kantor pusat. Setiap transaksi di kasir dicatat lewat sistem point of sales, lalu datanya langsung dikirim ke pusat melalui manajemen information system. Kalau stok di toko mulai habis, sistem otomatis mengirim permintaan restock ke gudang. Jika stok di gudang juga tidak cukup, sistem ERP akan membuat purchase order ke supplier. Semua data penjualan, data stok, dan pembelian diolah oleh Decision Support System agar manajer bisa melihat laporan dan mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Next. Berikut merupakan data flow diagram dari PT Indomaret. DFD menunjukkan bagaimana data berpindah dan diproses dalam sistem Indomaret. Jadi DFD ini membantu menjelaskan alur data dari awal sampai ke laporan manajemen dengan lebih jelas dan teratur. Next. Berikut merupakan flowchart proses bisnis utama dari Indomaret. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah kerja utama di Indomaret dari transaksi sampai pengambilan keputusan. Flowchart ini membantu menggambarkan proses bisnis Indomaret secara urutan dan mudah dipahami. Next. Rancangan sistem informasi Indomaret dibuat dengan prinsip integrasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Alasan desain sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi operasional. Integrasi antara POS, MIS, dan sistem inventory memungkinkan setiap transaksi langsung memperbarui data stok tanpa input manual, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat restock. Yang kedua, keputusan berbasis data. Laporan real-time dari MIS dan DSS mendukung manajer dalam menganalisis tren penjualan dan menentukan strategi pembelian serta promosi dengan lebih tepat. Yang ketiga, kontrol stok yang akurat. Sistem menampilkan notifikasi otomatis ketika stok mencapai batas minimum, mencegah kekosongan stok dan kelebihan stok. Yang keempat, kolaborasi internal yang efektif. Sistem terpusat memungkinkan seluruh divisi toko
Dan manajemen mengakses data yang sama, menciptakan transformasi, dan memperlancar koordinasi. Yang kelima, kesiapan transformasi digital seperti AI, IoT, dan cloud-based MES. Baik, berikutnya keterkaitan dengan prinsip manajemen bisnis. Di sini ada 4, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, leading, kepemimpinan, dan terakhir ada controlling. Next. Oke, yang prinsip pertama, perencanaan atau planning pada level strategis, dashboard business intelligence membantu manajemen untuk menganalisis data ribuan berbagai gerai untuk menentukan arah ekspansi yang lebih akurat. Next. Oke, pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi organizing, organisasi ini secara lebih objektif dan berbasis data melalui sistem inventory management, distribusi produk, menyesuaikan pola penjualan, dan profil demografis tiap lokasi. Sehingga alokasi stok menjadi lebih tepat sasaran, misalnya toko di area perkantoran mendapat porsi lebih besar untuk makanan siap saji, sementara toko residensial difokuskan pada produk rumah tangga. Next. Berikutnya ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi kepemimpinan atau leading. Dalam fungsi ini, sistem informasi berperan besar untuk mengembangkan karyawan melalui transparansi kinerja yang ditampilkan secara real time. Setiap karyawan dapat memantau capaian mereka sendiri dan membandingkannya dengan target, dan menciptakan budaya kerja yang meritokratis. Oke, next. Baik, fungsi yang terakhir yaitu fungsi controlling. Dalam fungsi pengendalian ini, sistem informasi memberikan dampak paling yang signifikan ya bagi Indomaret, karena melalui pemantauan kinerja secara real time, sistemnya otomatis, sehingga dapat mengirimkan peringatan ketika ada indikator melewati batas yang normal. Dan misalnya saat penjualan menurun drastis, maka area manajer langsung diberi notifikasi untuk segera menelusuri penyebabnya, sehingga pengawasan terhadap kualitas dan kepatuhan SOP juga berjalan lebih konsisten karena setiap penyimpangan, keterlambatan prosedur, atau produk yang udah kadaluarsa langsung terdeteksi dengan sistem. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan antara efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah pada sistem informasi di Indomaret. Pertama, dari sisi efisiensi, sistem informasi ini membantu kinerja Indomaret lebih cepat dan hemat sumber daya, karena waktu transaksinya berkurang 3-5 menit, menjadi hanya 1 hingga 2 menit. Produktivitasnya ini kasir naik 2 kali lipat dan banyak proses administrasi kini berjalan otomatis. Dampaknya, biaya operasional turun signifikan dan kinerja logistik jadi lebih optimal. Kemudian dari sisi aktivitas pun, keputusan bisnis menjadi lebih tepat sasaran dan strategi ekspansi berbasis data membuat tingkat keberhasilan toko baru mencapai lebih dari 90%, sementara loyalty program menjadi retensi pelanggan dari 60 menjadi 70%, 78% tepatnya. Baik, yang terakhir, semua peningkatan tersebut menciptakan nilai tambah bisnis. Pelanggan menikmati transaksi yang lebih cepat, nyaman, dan mitra waralaba pun mendapat keuntungan yang lebih stabil. Bagi pemegang saham pun, hasilnya terlihat dari pertumbuhan mendapatkan 18 hingga 15 hingga 18% dan ROI investasi teknologi yang sangat tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa efisiensi mendorong efektivitas dan keduanya sama-sama menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Indomaret. Next. Oke, jadi untuk refleksi kelompok kami yaitu analisis sistem Indomaret membuat kami memahami bahwa implementasi sistem informasi lebih kompleks dari teori karena melibatkan integrasi subsistem, keterbatasan data, dan keseimbangan antara inovasi dan realitas operasional. Kami mempelajari pentingnya pendekatan sistemik, user-centered design, pemanfaatan data sebagai aset strategis, serta kolaborasi lintas tim. Sistem informasi juga menuntut perbaikan berkelanjutan dan komunikasi yang efektif antar pemangku dan kepentingan. Selanjutnya untuk refleksi pribadi bisa dibacakan oleh Nabila terlebih dahulu. Baik, refleksi pribadi saya dengan mengerjakannya AFL
ini, kami memahami bahwa pentingnya data-driven decision making dan penerapan big data di peramalan demand, serta bahwa implementasi sistem mencakup change management, pelatihan, dan adopsi pengguna, dan bukan hanya aspek teknis saja. Keseluruhannya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, Jessica Natasha Singgi. Kalau dari saya sendiri, saya belajar bahwa keberhasilan sistem informasi itu diukur dari kesesuaian dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis sendiri. Itu didukung dengan pemanfaatan data real time, kesiapan SDM, dan fokus pada penyelesaian masalah dalam perusahaan. Next. Kalau untuk saya pribadi, memahami pentingnya integrasi data antar sistem, POS, MIS, dan inventory. Kemudian desain alur yang adaptif serta kemampuan memetakan proses melalui DFD dan flowchart untuk mendukung keputusan yang cepat. Melalui tugas ini, saya menyadari bahwa sistem informasi mendukung skalabilitas operasional, membutuhkan sistem yang terintegrasi, stabil, dan sesuai kondisi lapangan. Dengan digitalisasi berfokus pada efisiensi dan keberlanjutan, bukan sekedar automasi. Oke, baik. Sekian terima kasih dari presentasi kelompok kami. Selamat malam untuk Bapak Arif.